Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk, kode saham BSML. Video ini dibuat pada tanggal 9 Oktober 2025 atas permintaan @gudangrm999D6Q. Tujuan kita memahami kekuatan bisnis, resiko yang mengintai, serta menjawab pertanyaan penting bagi investor, apakah saham ini layak dibeli, ditahan, atau dilepas. Profil bisnis dan modal pendapatan. Pertama, mari kita telaah model bisnis BSML. Perusahaan ini bergerak di jasa angkutan laut dan logistik. Pada awalnya mereka melayani sebagai penyedia jasa menggunakan armada partner. Sejak 2017, manajemen beralih ke model aset heavy dengan mengakuisisi armada sendiri, tugboats dan barges. Ini mengubah profil resiko dan potensi margin dari menjadi broker menjadi operator kapal. Keunggulan model aset heavy, kontrol operasi lebih besar, potensi margin kotor lebih tinggi, dan fleksibilitas kontrak. Kekurangannya, capex besar, biaya perbaikan, dan idle time menjadi beban saat utilisasi rendah. BSML melayani komoditas beresiko volume seperti batu bara dan nikel, serta proyek infrastruktur yang bisa bersifat kontrak jangka pendek atau musiman. Area operasi mereka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi adalah koridor utama logistik nasional. Kita harus melihat apakah manajemen berhasil menjaga utilisasi armada di atas break-even atau justru ada periode idle yang menekan revenue. Data Q2 2025 menunjukkan penurunan pendapatan tajam. Ini menandakan ada masalah utilisasi atau pergantian kontrak. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke angka-angka konkret. Tren pendapatan dan margin. Sekarang kita beralih ke angka revenue TTM 167 miliar rupiah. Namun jika Anda lihat kuartal ke kuartal ada fluktuasi besar. Q1 2025 menunjukkan pendapatan 31 miliar, sedangkan Q2 2025 turun ke 14 miliar. Itu sangat kontras dengan Q2 2024 yang tercatat 65 miliar. Penurunan YoO kuartalan sebesar 78% bukan sekedar koreksi kecil, ini menandakan perubahan material pada bisnis operasional. Walau begitu, margin kotor pada level kuartal tercatat 40,29%, yang menunjukkan bahwa bila armada dipakai, margin unit relatif baik. Operating margin sekitar 12,25% dan net margin 5,24% pada kuartal yang sama. Artinya, ada beban biaya non-operasional, bunga, atau pajak yang menekan laba bersih. Jadi inti dari cerita, ketika kapal bergerak, margin baik. Ketika kapal idle, pendapatan runtuh dan biaya tetap menggerus laba. Untuk investor, fokus pertama adalah mengidentifikasi apakah penurunan Q2 bersifat sementara atau struktural. Jika sementara, misal maintenance besar, pemulihan relatif cepat. Jika kontrak hilang, pemulihan butuh waktu dan relokasi armada. Laporan laba rugi detail dan interpretasi EBITDA. EBITDA TTM tercatat 42 miliar rupiah, ini menunjukkan operasi inti masih menghasilkan cash sebelum biaya non-cash dan bunga. Namun laba bersih TTM hanya 5 miliar. Perbedaan ini besar. Alasan umumnya beban penyusutan dan amortisasi, beban bunga, pajak, dan pos non-operasional atau penyesuaian aset. Penting, EV per EBITDA 8,03, angka ini relatif wajar untuk perusahaan jasa atau logistik yang kapital intensif. Namun EV per EBIT 19,47 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan depresiasi dan beban non-operasional, profitabilitas operasional menurun. Jika beban bunga tinggi atau ada loss luar biasa pada periode tertentu, laba bersih turun drastis walau EBITDA tetap. Investor harus meminta rincian, berapa besar penyusutan armada, struktur bunga utang, dan apakah ada kerugian penyesuaian aset. Jika EBITDA stabil dan FCF sehat, perusahaan masih punya kapasitas bertahan, tetapi margin laba bersih tetap perlu perhatian.
Arus kas dan free cash flow. Mari kita lihat arus kas. Cash from operation TTM 11 miliar, capex TTM 15 miliar, dan free cash flow TTM tercatat 26 miliar. Angka ini menarik, bagaimana bisa FCF 26 miliar jika CFO 11 miliar dan capex 15 miliar? Ini menunjukkan ada pos non-operasional atau item non-cash yang mempengaruhi laporan laba rugi dan arus kas, seperti pelepasan aset, perubahan modal kerja yang positif di satu periode atau penerimaan kas dari penjualan aset. Cash from financing negatif 28 miliar mungkin mencerminkan pembayaran utang dan pembagian dividen. Penting untuk menelusuri laporan arus kas lengkap, apakah FCF konsisten kuartal ke kuartal atau datang dari satu kali event. Konsistensi FCF lebih penting daripada satu kali lonjakan. Jika FCF berkelanjutan, hal ini adalah indikator fundamental kuat. Jika tidak, berhati-hati. Kita juga perlu mengkonfirmasi struktur pembayaran dividen, payout ratio tinggi 73,59% pada laba kecil. Ini menekan kas jika pendapatan turun. Neraca dan leverage. Neraca BSML menunjukkan total aset 228 miliar, kewajiban 97 miliar dan ekuitas 131 miliar. Total utang 66 miliar, net debt 64 miliar karena kas 2 miliar. D/E 0,50 relatif moderat, namun interest coverage TTN 1,71%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menutup beban bunga tipis. Penurunan EBITDA dapat langsung memicu tekanan likuiditas. Current ratio 1,14 dan quick ratio 1,11 mengindikasikan likuiditas jangka pendek cukup ketat, tidak banyak buffer kas. Selain itu, day sales outstanding sekitar 91 hari menunjukkan piutang yang lama beredar memberi tekanan pada perputaran kas. Secara keseluruhan, struktur modal tidak berlebihan tetapi ketergantungan pada arus kas operasi stabil menjadi kunci. Jika pendapatan anjlok lagi, serviser utang dan kebutuhan modal kerja bisa menjadi masalah. Rasio efisiensi dan operasional. Rasio efisiensi memperlihatkan beberapa area perhatian. DSO 91,36 hari artinya perusahaan menunggu rata-rata 3 bulan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Untuk bisnis jasa angkutan laut dengan klien korporat tambang atau proyek ini masih mungkin, namun memperpanjang siklus kas. Days inventory 15 hari dan days payable 72 hari, cash conversion cycle 34 hari. Aset turnover 0,72 menunjukkan penggunaan aset cukup moderat. Inventory turnover tinggi 94 kali karena jenis usaha yang tidak menyimpan banyak barang. Fokus manajemen seharusnya mempercepat DSO, renegosiasi termin, pembayaran pelanggan besar dan mengoptimalkan DPO tanpa merusak hubungan supplier. Jika manajemen berhasil menurunkan DSO ke 60 hari, itu akan sangat membantu likuiditas dan mengurangi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Dividen, kebijakan pemegang saham, dan tata kelola. BSML membayar dividen 1,62 IDR per saham pada TTM, yield 1,1%. Payout ratio tercatat tinggi 73,6%. Ini berarti sebagian besar laba bersih dibagikan. Ketika laba tinggi ini menguntungkan pemegang saham, ketika laba turun, payout tinggi bisa menggerus modal kerja atau memaksa pendanaan eksternal. Pemegang saham mayoritas adalah PT Gulf 5 Investment Capital 32,01%. Konsentrasi kepemilikan ini bisa berarti stabilitas strategi dan dukungan modal, tetapi juga ada resiko keputusan yang menguntungkan pemegang mayoritas. Struktur dewan dan afiliasi perlu ditelah untuk menilai independensi dan tata kelola. Investor yang mengharapkan dividen stabil harus memastikan laba operasional konsisten, jika tidak dividen berpotensi dipotong. Aktivitas pasar, harga saham dan bandar. Harga saham pada 9 Oktober 2025 ditutup pada 147 IDR. Pergerakan 6 bulan dan 1 tahun menunjukkan peningkatan signifikan dari titik rendah 64 IDR menjadi 147 IDR, peningkatan yang besar. Volume dan aktivitas bandar dalam data menunjukkan adanya pemain besar, yaitu BY Minslas, yang aktif membeli dan menjual dengan net volume positif di beberapa periode pendek. Fenomena ini bisa muncul karena beberapa alasan. Sentimen positif atas prospek kontrak baru, spekulasi pasar atau aksi korporasi yang diumumkan. Namun kita harus membedakan antara kenaikan yang didorong fundamental, pemulihan pendapatan kontrak baru, atau kenaikan yang bersifat teknikal atau spekulatif. Jika tidak ada konfirmasi fundamental, kenaikan cepat berarti resiko koreksi juga tinggi. Traders jangka pendek bisa memanfaatkan volatilitas, investor jangka panjang harus menuntut bukti pemulihan bisnis.
Mari kita recap kekuatan dan kelemahan utama. Kekuatan aset Armada sendiri, margin kotor tinggi dan FCF TTM yang terlapor cukup positif, leverage moderat. Kelemahan, revenue sangat volatil, khususnya Q2 2025, DSO tinggi, interest coverage rendah, payout ratio besar pada laba kecil. Risiko eksternal termasuk volatilitas permintaan komoditas, biaya bahan bakar, regulasi pelayaran, dan downtime kapal. Risiko internal manajemen piutang, jadwal capex dan perbaikan kapal serta implementasi strategi pertumbuhan. Untuk investor, kombinasi kekuatan dan kelemahan ini berarti BSML punya potensi nilai bila utilisasi Armada kembali normal tetapi profil risiko lebih tinggi dibanding perusahaan jasa yang stabil. Skenario valuasi dan rekomendasi konkret. Kita susun 3 skenario. Konservatif, pendapatan tetap tertekan, FCS turun, nilai wajar turun. Eropau, hindari pembelian baru. Base, pemulihan parsial, FCF stabil 20-26 billion rupiah, harga wajar mendekati sekarang, hold atau akumulasi bertahap dengan konfirmasi. Optimis, kontrak baru meningkatkan utilisasi dan margin, harga naik. Praktik masuk Eropau. Gunakan pendekatan bertahap, beli sebagian jika ada tanda pemulihan 2 kuartal berturut-turut pendapatan naik year on year. Atur stop loss sesuai toleransi resiko, target harga konservatif 102-176 IDR bergantung metode valuasi, EV per EBITDA, FCF yield, P per B. Investor income tidak beli hanya untuk dividen, yield rendah dan payout tinggi. Trader, volatilitas memberikan peluang tetapi manajemen risiko wajib. Kesimpulan dan langkah due diligence sebelum keputusan. Kesimpulannya, BSML adalah perusahaan dengan aset nyata dan margin kotor yang menarik bila Armada beroperasi penuh. Namun, penurunan pendapatan Q2 2025 adalah red flag yang harus dijelaskan sebelum mengambil keputusan investasi. Arus kas bebas yang tercatat kuat memberi harapan, tetapi perlu verifikasi konsistensi FCF dan penyebab positifnya. Leverage moderat memberi ruang tetapi interest coverage rendah membuat perusahaan rentan bila EBITDA turun lagi. Sebelum membeli atau menambah posisi, pastikan Anda mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Pertama, apa penyebab pasti penurunan Q2 2025? Kedua, berapa tingkat utilisasi Armada saat ini? Ketiga, bagaimana jadwal jatuh tempo utang dan rencana manajemen? Keempat, siapa klien utama dan seberapa aman termin pembayaran mereka? Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada poin tertentu yang ingin dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.